Sudah sarapan semua? Kenapa kita perlu sarapan pagi? Supaya tubuh kita mendapat energi untuk apa? Untuk memimpin doa pagi hari ini, siapa yang mau memimpin di depan? Nah, ini karena banyak yang angkat tangan. Untuk memimpin doa di depan, Kak Guru minta satu siswa yang tadi berkali validasi. Siapa tadi? Bilkis ya? Ya, silakan Bilkis dipimpin doa teman-temannya. Baik, terima kasih Bilkis, hari ini sudah berani memimpin doa di depan, dan Bilkis juga hari ini berangkat yang paling awal ya, luar biasa sekali. Itu berarti Bilkis sudah menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawabnya sebagai siswa di awal. Terima kasih Bilkis. Kenapa kita perlu berdoa setiap akan memulai kegiatan? Kenapa? Karena berdoa itu kita memohon ya, kita meminta kepada Allah, meminta apa yang kita harapkan ya, meminta keselamatan. Terus, karena doa itu bagi umat Islam itu merupakan senjata utama ya. Senjatanya orang Islam itu adalah berdoa, bukan pedang, bukan tembak, bukan granat, tapi senjata utama orang Islam adalah berdoa. Baik, setelah berdoa, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian ya. Nanti silakan yang Pak Guru panggil angkat tangannya yang tinggi. Akila Azura Kamami, Ariskin Laura Nabila, Bilkis Al-Fatin, Testa Eki Valerina, Olifatul Hikmah, Lecika Talita Ataya, Nabila Askia Maulana Putri, Rizky Handayani, Sasmina Hani Barara, Raina Nada Amatila, Zahra Hania Nursalim, Yasmin Siva Sofyan, Yuan Salsabila, Nurzahra Alia Nabila, Siti Lailatul Husna, Zarina Aisyah Salsabila, Azika Khairul Huda, Akal Hari Wijaya,
Faris Rustam Mustafa, Alia Ar-Rahman Makaraja. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya berangkat ya. Baik, setelah Pak Guru absen kalian, selanjutnya Pak Guru minta semuanya mengecek kerapihan seperti biasa. Dari atas sampai bawah silakan dicek kerapihannya supaya kita belajarnya nyaman ya. Cek. Terlihat rapi semuanya. Baik, semuanya sudah terlihat rapi. Selanjutnya seperti biasa untuk pembiasaan pagi hari ini untuk kegiatan literasi, ada yang mau bercerita nggak ke depan? Kalau enggak, membaca pantun. Kalau nggak ada, kalau ini hafalan surat pendek, ada yang berani ke depan? Hafalan surat pendek, Akmal berani? Ya, bagus sekali Akmal. Silakan Akmal di depan. Terima kasih juga luar biasa sekali hari ini berani membaca hafalan surat At-Takasur tadi ya di depan, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semakin hari nanti semuanya hafalannya semakin bertambah ya. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat kita belajar pagi hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu seperti biasa? Apakah setuju? Semuanya boleh berdiri dulu.
apakah kalian merasakan semangat hari ini? Semangat ya? Kalau semangat kita tepuk semangat dulu semuanya. Semuanya tepuk semangat. Ya, semuanya luar biasa semangat ya. Baik, selanjutnya kalian sudah berdoa, sudah tak guru absen, sudah rapi, sudah bernyanyi, semuanya sudah semangat. Sekarang waktunya kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Materinya yaitu tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, pelajaran jarakku sehat. Muatan pelajaran, nah pada pagi hari ini muatan pelajarannya adalah IPS. Nanti materinya tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Pak Guru mau tanya tentang materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang apa kemarin? Ya, coba Kak Guru tanya sama Salsa ya. Salsa, kewajiban itu apa? Sesuatu hal yang harus dilakukan. Ya, betul sekali. Contoh kewajiban di sekolah apa? Wajib melaksanakan piket kelas. Terus wajib belajar. Iya, masih banyak lagi ya. Kemudian hak itu apa sih? Hak sesuatu adalah sesuatu yang harus didapatkan. Sesuatu yang hal yang mutlak didapatkan menjadi milik kita. Iya, hak. Jadi setiap orang itu punya hak, terutama hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup. Ya. Semuanya punya hak di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Apa tanggung jawab kita? Selalu menjaga kebersihan lingkungan. Terus kalian sebagai siswa tanggung jawabnya apa? Melaksanakan apa? tugas dari guru. Melaksanakan tugas dari guru. Ya, betul sekali. Baik, itu sedikit mengingat materi yang kemarin ya. Alhamdulillah semuanya ini masih ingat ya. Baik, itu hari ini materinya yaitu muatan IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Mari kita lihat tayangan di depan ya. Nah, materinya yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan menyampaikan apa sih tujuan kita belajar di pagi hari ini. Tujuannya yaitu yang pertama, dengan menyimak gambar dan video pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi contoh bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Nah, itu tujuan pertama. Tujuan selanjutnya yang kedua, diharapkan siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dengan jelas. Tujuan yang ketiga, dengan mengamati video pembelajaran, kalian nanti diharapkan mampu menemukan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Bentuk-bentuknya apa saja nanti ya kalian. Tujuan yang keempat, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dengan benar. Nah, tujuan yang terakhir, dengan berdiskusi, diharapkan nanti kalian mampu membuat laporan hasil pengamatan interaksi manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi di masyarakat sekitar tempat tinggal dengan tepat. Ya, itu beberapa tujuan kita belajar pada kegiatan hari ini. Setelah ini selanjutnya Pak Guru akan menampilkan tayangan video yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Nanti kalian amati video itu, simak dengan baik. Nanti setelah kalian menyimak video, Pak Guru akan
Bertanya dengan kalian ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Ada pedagang, ada pembeli, terus ada barang-barang dagangannya ya. Dan di pasar itu akan terjadi interaksi manusia dengan apa? Manusia dengan manusia yang lain saling berinteraksi. Nah, itu kalau kita lihat ada tulisannya interaksi sosial di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ada interaksinya itu di pasar ya contohnya. Ada yang pernah ke pasar sendirian beli sayuran? Mas Ima? Ada yang gila ya? Ya, sudah berani ya di pasar sendirian, tapi hati-hati. Kita lihat gambar selanjutnya. Gambar apa? Gambar apa itu? Gambar beberapa kelompok siswa ya, pelajar sedang berkelahi atau tawuran ya. Itu merupakan contoh yang baik apa yang buruk? Ya, contoh yang buruk sebaiknya tidak perlu dicontoh, harus dihindari. Nah, di dalam tawuran itu apakah ada interaksi? Ada ya? Interaksinya antara siapa? Manusianya sedikit apa banyak? Ada dua kelompok ya. Satu kelompok dan satu kelompok lainnya sedang tawuran. Di dalam dua kelompok ini ada interaksi. Ini merupakan interaksi yang negatif apa yang positif? Negatif, karena itu perbuatan tercela. Akibatnya apa kalau tawuran itu? Menyebabkan korban. Menyebabkan korban, luka, kemudian sarana prasarana lingkungannya rusak ya, terus bisa menyebabkan kematian. Interaksi yang negatif. Lanjut ya, kita lanjutkan. Itu ada gambar apa lagi? Ada pohon itu, kalau gambar itu ada pohon di hutan ya, apalagi secara liar itu tidak boleh. Itu interaksi manusia dengan apa? Dengan alam.
alamnya dirusak, ya ditebas pohonnya. Akibatnya apa? Hutannya menjadi oksigen habis berkurang ya. Seharusnya itu kalau di pegunungan itu udaranya segar, itu oksigennya bagus. Tapi karena penebangan liar, hutannya gundul, jadi oksigennya berkurang, jadi panas gitu ya. Itu interaksi positif atau negatif? Negatif, betul. Kita lanjutkan. Itu gambar siapa itu? Gambar kelompok tari. Kalau kita lihat itu tari apa? Tari sembah. Berasal dari mana? Siapa yang pernah tari sembah? Mas Iman. Ada ya? Bukti apa? Yasmin. Terus siapa lagi? Ada lagi? Arya. Sudah pernah itu menjadi penari sembah dari Lampung. Nah, tari sembah ini ada interaksinya enggak? Ada interaksinya di bidang apa? Bidang apa? Kalau tadi kan di pasar bidang ekonomi. Kalau tari itu di bidang apa? Sosial, bidang budaya seni. Kita lihat selanjutnya. Baca. Interaksi manusia dengan lingkungan dibagi menjadi dua. Yang pertama kita lihat interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia. Kalau hubungan antar manusia berarti manusia dengan siapa? Manusia, iya. Terus yang ke berapa? Yang kedua kita lihat interaksi dengan lingkungan hidup merupakan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Artinya yang kedua ini interaksi manusia dengan alam. Sambil dibaca, sambil dipahami ya, bahwa interaksi manusia itu ada dua. Interaksi manusia dengan manusia disebut interaksi sosial. Interaksi sosial itu hubungan manusia dengan manusia. Kalau interaksi dengan lingkungan itu hubungan manusia dengan alam, ya. Selanjutnya interaksi sosial. Nah, ini contoh gambarnya. Coba Kak Guru minta dibaca azan ya. Guru minta baca. Ya, gambar di samping kita baca. Gambar di samping merupakan interaksi sosial antara individu, yaitu dua orang yang sedang berkomunikasi atau interaksi. Iya, di samping adalah merupakan interaksi sosial antar individu. Individu itu berarti berapa? Satu orang dengan satu orang yang lain yang berkomunikasi, interaksi. Misalnya Putri dengan Saswina sedang ngobrol berdua, itu artinya interaksi antar apa? Sosial. Interaksi antar manusia atau antar kalau satu-satu antar individu. Selanjutnya siapa yang mau baca? Yang perempuan lihat. Perempuan. Zahra? Ya, baca. Iya, gambar yang kedua merupakan seorang anak sedang
sedang berpidato di depan teman-temannya. Itu interaksi individu dengan apa? Dengan kelompok. Satu orang individu berinteraksi dengan banyak orang. Itu ya. Ini keterangannya nih. Interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Siapa yang pernah berpidato di depan umum, depan orang banyak? Ada? Ada Akmal, dan apa lagi? Yang pernah nggak berpidato lah, ada yang ngomong di depan umum ada nggak? Tidak menjadi pembawa acara. Ya, Salsa kemarin ya menjadi pembawa acara di masjid ya. Itu merupakan interaksi individu satu dengan banyak orang atau individu dengan kelompok. Lanjut, selanjutnya ini ada gambar apa yang kita lihat ya? Ada gambar coba tarik tambang. Dibaca siapa yang membaca? Apa? Silakan dibaca, keras. Ya, itu merupakan gambar dua kelompok yang sedang lomba tarik tambang. Artinya di situ ada interaksi ya, interaksi antara manusianya, individu atau kelompok. Berarti interaksi manusia kelompok dengan kelompok. Kalau yang pertama tadi itu kan individu dengan individu. Kalau yang nomor kedua individu dengan kelompok. Kalau yang ketiga kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kalau tadi itu kan contoh interaksi manusia. Kalau tadi itu kan contoh interaksi sosial ya, hubungan antara manusia. Kalau sekarang interaksi dengan lingkungan hidup, dengan alam. Contohnya nih, petani menggarap lahan pertaniannya, interaksi manusia dengan alam. Ini interaksi yang negatif atau positif? Positif. Ini menghasilkan apa? Padi. Padi itu apa? Dimakan sebagai bahan makanan pokok ya. Dimasak menjadi nasi. Nah itu. Bagaimana kalau tidak ada padi? Tidak ada nasi. Kita makannya apa? Padahal nasi itu merupakan makanan pokok. Jadi makanan padi itu sangat berpengaruh sekali ya dengan kehidupan kita, kehidupan manusia. Gambar yang kedua, nelayan mencari ikan di laut. Nelayan mencari ikan di laut dengan cara apa ini? Menjaring. Siapa yang pernah menjaring ikan di laut? Ada nggak? Kalau kita lihat ada nggak menjaring ikan di laut? Nah, yang laki-laki ini biasanya ada. Itu merupakan interaksi manusia dengan alam ya. Contoh yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Ini kalau kita lihat gambarnya, kayu apa ini? Kayu kering ya. Kita lihat gambarnya ya. Untuk apa ya biasanya ya? Masak ya, dibakar ya, dibakar masak ya. Ini memanfaatkan kayu bakar yang ada di hutan. Baik, selanjutnya kita lihat supaya lebih jelas lagi dalam memahami materi interaksi manusia dengan lingkungan. Mari kita simak video berikut. Sudah siap menyimak video? Simak dengan baik ya. Dalam video ini nanti kalian akan menemukan materi-materi penting. Silakan disimak dengan baik. Hai, halo anak-anak
dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita mulai pembahasan hari ini. Interaksi manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Simak baik-baik ya penjelasannya. Kita bahas yang pertama, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial antar manusia atau hubungan manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu gak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah individu dengan individu, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Yang kedua adalah individu dengan kelompok, artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang atau disebut kelompok. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Agar kalian lebih memahami jenis interaksi sosial, berikut Ibu berikan contoh-contohnya. Yang pertama, ada contoh interaksi sosial individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang lainnya, yaitu ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan, kemudian ibu berbicara dengan anaknya, dokter memeriksa pasiennya, kasir melayani pembeli, atau ibu warung melayani kalian ketika sedang jajan, dan polisi memberi petunjuk jalan kepada orang yang sedang mencari alamat. Dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial individu dengan individu adalah ketika ada dua orang saling berbicara atau berinteraksi. Selanjutnya ada contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Artinya satu orang berhadapan dengan banyak orang. Yang pertama yaitu ada guru sedang mengajar murid-muridnya. Satu orang guru berhadapan dengan sekelompok murid. Yang kedua, Pak Ustadz sedang ceramah di depan jemaah. Pak Ustadznya satu orang, sedangkan jemaahnya berjumlah banyak. Yang ketiga, ada Pak Soekarno sedang berpidato di depan khalayak umum. Yang berpidatonya satu orang berhadapan dengan sekelompok orang. Berikutnya, ada contoh interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Contoh, dua tim bertanding sepak bola. Kalian tentu sudah tahu ya bahwa satu tim sepak bola berjumlah 11 pemain. Artinya 11 orang berhadapan dengan 11 orang. Kelompok dengan kelompok. Yang kedua adalah dua tim bermain tarik tambang. Bisa dilihat pada gambar, satu tim pemain tarik tambang terdiri atas 3 orang. Artinya banyak orang berhadapan dengan banyak orang. Ketiga, ada kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok PMR. Kelompok pramuka terdiri atas banyak orang dan PMR juga terdiri atas banyak orang. Maka termasuk dalam interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Contoh interaksi dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam yang pertama yaitu petani menggarap lahan pertaniannya. Petani sedang berinteraksi atau melakukan kegiatan di lingkungan alam berupa pesawahan. Yang kedua yaitu nelayan mencari ikan di laut. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan alam berupa lautan untuk mencari hasil bumi berupa ikan. Yang ketiga, penduduk mengambil kayu hasil hutan. Penduduk di sekitar memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari seperti kayu bakar. Dan yang terakhir, penambang belerang di gunung. Masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memanfaatkan kondisi alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Materi selanjutnya adalah interaksi sosial di lingkungan pasar.
Tahu dong pasar, kalian pasti senang jika diajak oleh orang tua berbelanja ke pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Interaksi sosial di pasar dapat terjadi antara penjual dan pembeli. Bisa juga terjadi interaksi antara penjual dan pemasok barang atau distributor. Kemudian bisa juga terjadi interaksi antara penjual yang satu dengan penjual lainnya. Atau bahkan interaksi dapat terjadi antara pembeli dengan pembeli. Biasanya ibu-ibu kalau sedang berbelanja bisa saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Penjual dan pembeli yang ada di pasar berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi sosial diperlukan rasa toleransi dan tegang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa dalam interaksi sosial perlu adanya sikap toleransi dan tegang rasa. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkungan lainnya. Dan tegang rasa adalah suatu sikap hidup dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Manfaat jika kita memiliki sikap toleransi dan tegang rasa diantaranya yang pertama, kerukunan akan terjaga, kemudian persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas akan berjalan dengan lancar, dan yang keempat, kehidupan terasa damai. Alhamdulillahirobbilalamin, pembahasan mengenai materi IPS telah selesai. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Baik, demikian video yang sudah kita simak bersama-sama ya. Kalau kita lihat di video terakhir itu tentang apa? Interaksi manusia dengan lingkungan. Tadi ada berapa? Dibagi berapa? Dua. Satu, interaksi sosial, yaitu interaksi manusia dengan manusia. Kemudian interaksi lingkungan yang kedua yaitu interaksi manusia dengan alam, yaitu interaksi manusia dengan alam. Tadi kalian lihat nggak contoh-contohnya? Kalau interaksi antar manusia itu ada apa saja? Individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Kalau Pak Guru tanya sama siapa ya? Pak Guru tanya sama Ceska coba. Kalau contoh interaksi individu dengan individu, contohnya tadi apa ya? Contohnya tadi ada orang ngobrol. Orangnya ada berapa? Ada dua ya, sedang ngobrol. Nah, betul sekali. Itu merupakan interaksi individu dengan individu. Kalau interaksi individu dengan kelompok, siapa yang mau menjawab? Apa? Contoh individu dengan kelompok, contohnya apa? Tadi Pak Ustadz di depan jamaah sedang apa? Ceramah. Ya, Pak Ustadznya seorang individu, jamaahnya kelompok. Artinya itu interaksi individu dengan kelompok. Betul sekali. Terus yang terakhir itu tadi itu interaksi antara apa tadi ya? Kelompok dengan kelompok. Siapa yang bisa memberi contohnya? Yang perempuan. Tadi kan ada interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya apa tadi? Tarik tambang ya. Nanti kita lihat gambarnya. Tarik tambang itu interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, di tarik tambang itu bisa membuat apa? Membuat apa? Bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Kan berkelompok ya, bekerja sama ya, nah, itu menciptakan kesatuan dan kesatuan.
Nah, itu interaksi manusia dengan manusia atau interaksi sosial. Kalau interaksi manusia dengan alam, siapa yang bisa memberi contohnya? Azam, contohnya apa? Interaksi manusia. Menanam padi. Manusia menanam padi di sawah. Terus contoh yang lain apa? Interaksi manusia dengan alam. Mengambil kayu di hutan. Mengambil kayu di hutan. Kalau contoh itu contoh yang positif. Kalau contoh negatifnya apa? Menebang kayu di hutan. Menabang hutan secara liar. Terus membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir, lingkungan yang kotor, tercemar, bisa menyebabkan penyakit, mengganggu kesehatan ya, mengganggu kesehatan misalnya diare, kemudian DBD, penyakit kulit, mengganggu pernapasan juga ya. Itu kalau interaksi yang negatif itu sangat merugikan sekali ya. Jadi kita setiap interaksi itu harus dengan cara apa? Dengan sikap apa? Kalau kita berinteraksi dengan manusia ataupun dengan alam, dengan sikap toleransi, saling menghormati, saling menghargai, supaya tidak terjadi perselisihan. Baik, dari video materi yang sudah kita pelajari, adakah yang belum paham atau kurang jelas? Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah ya? Baik, kalau sudah jelas, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD nanti yang Pak Guru bagikan ya. Mengerjakan LKPD-nya berkelompok saja ya, dari kelompok 1 kan kemarin sudah dibagi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, kelompok 5. Baik, Pak Guru bagi LKPD-nya. Ya, LKPD-nya sudah Pak Guru bagikan semua ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, Pak Guru akan menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, jangan lupa membaca doa sebelum mengerjakan. Selanjutnya, silakan kalian buka buku siswa halaman 20 sampai 26. Nah, buku siswa itu. Halaman 20 sampai 26. Selanjutnya, bacalah materi pada buku. Nah, di buku itu kalian baca dulu materinya. Kemudian di dalam LKPD itu ada beberapa kolom yang harus kalian isi ya. Kan ada kolom-kolom yang harus kalian isi itu. Silakan nanti diisi tentang interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nanti diisi. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompok ya di bagian depan itu ya. Baik, silakan dikerjakan.
Apakah kalian sudah selesai mengerjakan KPD? Sudah, sekarang waktunya kalian menyajikan hasil kerja kelompok nanti di depan ya. Baik, untuk menyajikan hasil kerja kelompok kalian di depan, kelompok siapa dulu yang berani maju? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Cukup 2 anak saja yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami tentang interaksi manusia dengan upaya warga masyarakat dalam melakukan sosial budaya orang untuk menggunakan sadar bahwa saling bersama persatuan. Demikian dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita kasih tepuk tangan dulu untuk satu. Untuk kelompok selanjutnya yang mau melanjutkan siapa dulu? Ya, kelompok teman, silakan. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami memastikan tempat pembangunan sosial budaya perwakilan saling membantu dan tolong menolong antar masyarakat yang membutuhkan untuk mempererat, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama, melestarikan pemeliharaan demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah maju. Pak Guru, tadi ketika kalian maju, Pak Guru menilai ya. Pak Guru sampaikan hasil nilai dari hasil kalian maju di depan ya. Untuk kelompok 1, Pak Guru memberikan nilai 85. Kalau tadi jawaban tentang materinya sudah cukup bagus, kemudian sudah berani maju pertama kali ya. Maka dari itu Pak Guru memberikan nilai 85. Dan untuk kelompok 2, tadi suaranya kurang keras ya kelompok 2, kemudian pembacaannya juga tapi kurang berurut. Maka dari itu kelompok 2 Pak Guru memberikan nilai 80. Baik, semua kelompok sudah maju ke depan. Sekarang Pak Guru akan mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah maju di depan dengan tepuk terima kasihnya. Semuanya boleh berdiri dulu dong. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Silakan.
coba apa ini kelihatannya. Baik, untuk membuat kita semangat, kita penyegaran dulu ya. Kita sebentar lagi selesai. Kita penyegaran dulu dengan mengikuti gerakan di video ya. Setuju ya? Ya, semangat. Setuju. Ya, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Tangan dibuka, YouTube buka. Tangan dibuka, tinggal lagu. Tangan dibuka, tinggal lagu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan dibuka, YouTube buka. Nah, setelah sudah semangat ini, waktunya kalian mengerjakan lomba evaluasi ya, lomba evaluasi mandiri. Nanti silakan setelah dulu lagi, kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Apakah kalian siap? Siap. Jangan lupa ditulis nama ya. Jangan lupa menuliskan nama. Di atas, di kolom atas. Ya, untuk mengerjakan lembar soal mandiri, silakan kalian kerjakan secara individu ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelas di kolom bagian atas. Diambil ke kelompok, selesai.
sekarang kita membuat kesimpulan ya. Kesimpulannya apa sih dari materi dari pagi sampai sekarang, materi yang sudah dipelajari ini tentang apa saja tadi? Interaksi manusia dengan lingkungan. Terus tadi ada berapa interaksi manusia dengan lingkungan? Ada dua. Yang pertama interaksi sosial, kedua interaksi dengan alam. Nah, tadi kalau kita lihat materi yang tadi pembahasannya, kalau interaksi negatif akan menghasilkan sesuatu yang negatif. Kalau interaksi yang positif juga akan mengakibatkan sesuatu yang positif juga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari materi kita hari ini. Kan tadi kan di video awal itu kalian melihat ada orang membuang sampah, lingkungannya kotor, terus terjadi banjir, terjadi pencemaran udara, pencemaran lingkungan, membuat penyakit penyakit kulit, penyakit DBD. Baik, kesimpulan hari ini untuk menciptakan lingkungan yang positif, hendaknya kita berinteraksi dengan cara yang positif. Tapi kalau kita berinteraksi dengan cara yang negatif, juga akan mengakibatkan sesuatu yang negatif. Itu kesimpulan kita pada hari ini ya. Selanjutnya dari materi awal sampai akhir, jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Apakah sudah jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau Pak Guru mau tanya, apakah kalian senang belajar di kegiatan hari ini? Kemudian, apakah kalian semangat? Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita selesai ya materinya. Mudah-mudahan dapat diserap dengan baik. Kemudian untuk materi selanjutnya, materinya adalah masih tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peradaan darah sehat, pembelajaran perempuan. Nah, itu materinya tentang bahasa Indonesia dan IPA ya. Silakan di rumah dibaca-baca, pelajari dulu ya. Sudah selesai mempelajari materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan ya. Sebelum kita akhiri dengan doa, kita bangkitkan semangat dulu dengan bernyanyi ya. Setuju? Setuju. Kita nyanyi apa? Apa nama Tuhan? Baik. Ya, semuanya berdiri dulu ya. Silakan kembali. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Siapa yang mau masukin doa? Lihat Adipati aja, Adipati juga. Oke, silakan. Ya, tinggal doa semangat.
kesehatan di rumah, dan orang tua dalam melaksanakan ibadah di rumah ini. Nah, mengakhiri